Ya, jumpa lagi kita dengan tutorial penggunaan aplikasi e-learning Mankota Kopang. Nah, seperti biasa kita bisa menggunakan smartphone kita ataupun komputer atau laptop kita. Pertama kali yang akan kita buat adalah silahkan buka aplikasi browser, bisa Mozilla, bisa Chrome atau yang lainnya. Yang pertama kita ketik alamatnya yaitu e-learning.mankopang.sch.id. Kita tekan enter. Nanti akan dialihkan ke alamat berikut ini. Abaikan alamatnya, pastikan saja bahwa yang muncul adalah e-learning Mankota Kopang. Bapak Ibu guru bisa memasukkan username atau passwordnya yang didapatkan dari adminnya. Jadi saya coba masuk menggunakan akun coba saja ya, hanya untuk jadi gambaran. Saya coba masuk ya. Ya, berhasil masuk. Oh, ini siswa. Sebentar, masuk pakai akun guru ya. Nah, ini baru guru. Ini sekedar untuk nyoba saja. Jadi hal pertama yang Bapak Ibu guru bisa buat melihat tampilan ini yang paling inti adalah kita membuat kelas online. Perhatikan di menu bagian atas nomor 2 itu ada kelas online. Kita buat kelas online. Nah, kelas online ini apa? Kelas online ini sebenarnya kita isi nanti menggunakan materi yang mau kita berikan pada siswa per kelasnya. Jadi bukan kelas ruangan ya, tapi materinya. Nanti kita bisa buat atur berapa pertemuan setiap kelas yang kita mau buat itu. Contohnya saya contoh ya, buat kelas online. Kelas untuk ini misalnya kelas 10 misalnya. Kemudian rombongan belajar ini kelasnya ya, ruangan kelasnya itu ya. Misalnya saya coba di kelas 10 IPA 1. Nama kelasnya, nama kelas ini maksudnya materinya. Misalnya saya coba buat materi apa ya. Mohon maaf nanti ini makanya materinya saya hanya ngawur saja ya, jadi ya, hanya sebagai contoh saja. Misalnya fisika ya, fisika misalnya fisika materinya misalnya tentang listrik dan magnet misalnya. Kemudian kita deskripsikan yang kita mau bahas itu apa ya, misalnya listrik dan magnet misalnya. Mata pelajaran kita fisika ya. Agendanya berapa pertemuan untuk materi ini maksudnya ya, bukan untuk fisika selama 1 semester. Jadi untuk materi ini nih kita mau sampaikan berapa pertemuan dalam 1 semester itu khusus materi ini. Ya, misalnya hanya 3 pertemuan aja untuk materi ini. Saya buat 3 pertemuan di sini. Jadi 3 pertemuan materi ini sudah habis gitu maksudnya. Untuk kelas IPA 1 saya buat kelas. Kalau sudah selesai kelas yang kita buat akan seperti ini lewati ya. Nanti akan muncul di sini fisika listrik dan magnet. Nah, di sini kita lihat banyak menu di sebelah sini. Tapi inti dari semua ini adalah kita memberikan materi ke siswa, kemudian ada feedback dari siswa berupa mungkin penugasan atau ujian di sini. Letaknya di
ada di sini ya, ada di pendidikan pengetahuan, keterampilan, sama komputer based test. Itu inti dari e-learning itu kan kita memberikan materi, kemudian ada feedback dari siswa, mungkin berupa penugasan dari kita, Bapak Ibu guru ya. Kemudian bagaimana kita menggabungkan siswa? Nah, kita kan harus cek dulu siapa saja yang tergabung dalam kelas ini. Kita cek di menu sebelah kiri, ada data siswa tergabung. Nah, kita klik. Ternyata kok belum nggak ada nama di sini. Nah, caranya gimana kita menggabungkan siswa kalau memang kok namanya belum ada di sini. Nah, meskipun kelasnya sudah kita masukkan, tapi kita tetap harus memilih siswa-siswa yang mau dimasukkan dalam kelas ini. Caranya bagaimana? Nah, kita klik di timeline kelas dulu. Nah, terus perhatikan di sebelah kanan atas. Di sini ada undang siswa di sebelah kanan atas ya. Meskipun tadi kelasnya di sini kita sudah isi kelas berapa tadi? 10 IPA 1 ya. Di undang siswa ini ada muncul semua anak-anak yang ada di 10 IPA 1. Kita undang dulu semua. Ini kita tampilkan semua dulu aja. Di sini tampilkan satu kelas IPA 1 ini ada 32 orang. Kita gabungkan ini, boleh kita klik satu-satu seperti ini tergabung, boleh kita langsung klik di sebelah kanan atas itu gabungkan semua siswa. Maksudnya kita undang semuanya dalam kelas. Oke. Nanti semua ini sudah tergabung ya. Satu kelas ini kita gabungkan dalam kelas yang kita buat tadi, kita tutup ya. Nah, sekarang kita lihat di menu data siswa tergabung. Nah, sudah ada semua ini. Nah, kemudian yang sudah tergabung di sini ini kita bisa lihat mana siswa yang sedang online atau offline atau tidak sedang membuka akunnya. Yaitu di status ini perhatikan ada online, ini berarti mereka sedang membuka. Kemudian offline ini berarti tidak sedang membuka aplikasi e-learning. Kemudian aksi sebelah kanan itu keluarkan itu kalau kita mau mengeluarkan siswa dari kelas kita. Nah, sampai sejauh ini kita sudah punya hubungan interaksi dengan siswa di kelas online yang kita sudah buat. Tahap berikutnya kita harus mengisi standar kompetensi ya, KIKD-nya. Di sini ya, di sini ada, nanti kita bisa urutan pertama, simpan, kedua dan seterusnya. Ya, saya pakai satu KD ya, KIKD saja satu ya. Saya buat KD misalnya dapat, oh ini urutan 1, KD-nya dapat misalnya menentukan arah kutub magnet pada apa itu ya, pada induksi elektromagnetik misalnya ini. Kita simpan dan seterusnya ya, ini kan 31, nanti kita isi kedua nih 32 dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya kasih contoh saja. Kemudian kalau sudah kita isi KI dan KD, kita bisa menentukan KKM-nya, kriteria kebutuhan minimal itu. Di sini ada petunjuk yang sudah diberikan ya, misalnya seperti ini. Nah, ini silakan Bapak Ibu guru yang menentukan ya. Kalau saya misalnya KKM-nya pakai (67) aja misalnya, ini bisa saya tentukan KKM-nya 67 misalnya. Kemudian kita bisa membuat rencana pembelajaran. Rencana itu kapan waktunya,
jamnya jam berapa sampai jam berapa aja pertemuannya ke satu. Ini kan tadi kita cuma setting untuk 3 pertemuan, makanya hanya muncul 3. Kemudian materi yang kita mau bahas apa misalnya. Nah, kemudian KI 3 pengetahuan apa, kita penentukan ini ya. Tujuannya apa, metodenya apa, dan seterusnya. Kemudian kita simpan. Itu kita untuk rencana pembelajaran. Itu pada dia juga harus diisi. Kemudian ada bahan ajar. Nah, ini bahan ajar ini Bapak Ibu bisa melakukan upload. Upload ini bisa berupa file PDF, Microsoft Word, Excel atau PowerPoint, atau bahkan bisa video YouTube atau apa, kita bagikan linknya. Nah, contohnya ini saya coba bagikan bahan ajar pakai link ya kayak. Kalau ini saya pakai link artikel. Kemudian kebetulan kita ada apa ya? Ada link YouTube. Ada YouTube. Link YouTube ini saya bagikan di sini. Kemudian misalnya ini kebetulan itu linknya itu tentang petunjuk penggunaan aplikasi untuk siswa. Kita share, simpan bahan ajar. Nanti akan muncul seperti ini. Di siswa juga akan muncul sendiri. Kita bisa buka URL-nya, akan muncul seperti ini. Ini kalau dibuka. Nah, terus absensi kelas juga bisa kita lakukan di sini. Pertemuan pertama kita tambahkan ini, kita klik hadir. Kemudian pertemuan berikutnya dan seterusnya. Ini siswa yang guru yang menentukan untuk hadir tidaknya itu. Jurnal guru juga bisa dibuat. Jurnal guru itu isinya kita misalnya ada guru siswa yang tidak hadir, kita pilih misalnya siapa siswanya, kenapa, misalnya tentang disiplin, berarti misalnya tidak hadir, tindak lanjutnya bagaimana. Itu di jurnal guru per siswa yang di kelas ini. Nah, kemudian yang inti berikutnya itu di penilaian. Pada umumnya 3 penilaian ini sama ya, tapi kita coba beri contoh satu aja di penilaian pengetahuan. Ini di penilaian ini kita memberikan penugasan kepada siswa. Jadi siswa kita berikan tugas, kita suruh upload di halaman kelas ini. Nanti mereka di siswa itu munculnya KI 3 penilaian pengetahuan. Menunya sama seperti ini. Hanya nanti mereka munculnya ada upload di sebelah sini. Kalau kita di sini kita menunya seperti ini. Coba kita buat penilaian pengetahuan. Pertemuan pertama, skema penilaiannya penugasan. Jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning, silakan atur pengaturan ini. Apakah tugas diupload? Ya kita hidupkan aja biar mereka upload ya. KD-nya kita pilih tadi dapat menentukan arah kutub magnet pada industri elektromagnetik. KKM tadi kita sudah tentukan 67. Kemudian instruksinya, nah, kita sesuaikan instruksi tergantung kita. Tapi kalau perintahnya tergantung Bapak Ibu guru, misalnya buatlah skema gambar induksi elektromagnetik menggunakan peralatan sederhana dan bagaimana dan gambarkan arah gaya gerak listriknya. Ya, misalnya begitu aja, contoh aja. Kemudian misalnya mulai hari ini kita mulai memberikan tugas.
Dan harus selesai, semua harus kumpul sampai dengan hari Minggu misalnya. Ini 3 hari misalnya. Ini waktunya ya, rentangan waktu untuk mengerjakan tugas ini. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi kita memberikan tugas siswa, instruksinya harus jelas. Nah, ini mungkin instruksinya belum jelas karena kita mau mintanya apa. Nah, ini misalnya perintahnya lebih jelas lagi. Gambar di kertas, kemudian foto dan diupload ke upload ke e-learning atau file JPEG ya, misalnya begitu. Jadi Bapak Ibu guru memberikan perintah harus jelas supaya anak-anak tidak bingung. Jadi soalnya kita tuliskan seperti ini, kemudian disuruh digambar, kemudian difoto, baru diupload. Jadi nanti mereka tidak bingung membaca instruksinya. Kalau Bapak Ibu guru instruksinya berupa gambar, nanti bisa masukkan di bahan ajar, kemudian disampaikan di instruksi di sini juga bisa. Nanti hasilnya kita bisa lihat ada yang sudah upload belum ini. Nah, begitu kira-kira ya. Kemudian penilaian keterampilan itu sama nanti seperti itu, hanya bedanya mungkin sifatnya itu keterampilannya. Mungkin kita suruh membuat video waktu ngerakit barangnya itu atau apa, bagaimana, ya, terserah Bapak Ibu guru. Kemudian untuk PAS ini, nilai PAS ini nanti kita bisa menggunakannya pakai komputer based test, itu hasilnya masukkan di sini juga bisa. Rekap nilai rapor nanti ada penilaian tersendiri dari Bapak Ibu guru yang menentukan ya. Ini ada beberapa KI 1, KI 2, KI 3-nya ada di situ. Kalendernya sebaiknya Bapak Ibu buat kalender kelas ini supaya jelas. Ya, sini kebetulan ada muncul satu penugasan di tanggal 3 April hari Jumat ini. Absensi tadi sudah ya. Kemudian pengaturan kelas ini ada seperti ini, bisa kita rubah. Ya kira-kira seperti itu. Nanti kalau lebih lengkapnya kami akan membuat tutorial yang lebih lengkap karena waktu tidak memungkinkan. Jadi kami cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan.